sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Akhirnya chapter 369 sudah rilis dan ya, chapter ini gak kalah epic dari chapter kemarin cuy. Setelah sebelumnya Deku berhasil mengaktifkan transmission, maka di chapter ini aplikasi Quick Transmission lebih diperlihatkan lagi. Tidak hanya itu, seperti biasa setelah pihak hero mulai bangkit, maka pihak villain masih punya rencana untuk melawan balik. So untuk itu akan kita review chapter 369 di konten kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Detroit Smash Quintuple. Chapter dibuka dengan suasana kehancuran kota di ratusan tahun yang lalu. Yang kita lihat saat ini adalah backstory Powers kedua saat berhadapan dengan All For One. Dan timeline ini berada di rezim All For One berkuasa atau sebelum sistem hero dibentuk. Terlihat kehancuran di mana-mana dan Powers kedua sedang dicekik oleh All For One. All For One di sini terlihat menangis, entah apa yang terjadi sebenarnya. Lalu dari belakang All For One ada peluru yang semakin cepat menerjang All For One. Tapi dengan mudahnya All For One tangkap dan hancurkan dengan kekuatan telekinesis. Nah, peluru ini adalah milik Powers kedua dan sudah dalam kendali Quick Transmission, sehingga peluru ini dapat dikendalikan kecepatan dan gerakannya. Dahulu Quick Transmission ini hanya dapat bisa mengendalikan benda-benda kecil, maka dari itu All For One meremehkan Quick milik Powers kedua. Sementara itu Powers kedua yang kepalanya sudah berlumuran darah justru tersenyum memandang wajah All For One. Lalu salah satu panel memperlihatkan suasana gelap dengan kabut putih. Lantas apa ini sebenarnya? By the way, dari pertarungan yang membuat kepala Powers kedua luka parah inilah yang pasti membuat codet di kepala Powers kedua. Sehingga ini bisa mengonfirmasi bahwa luka di wajah Powers kedua akibat dari baku hantam sama All For One dan bukan karena efek samping Quick-nya. Tapi gak tahu juga sih lebih jelasnya. Kita kemudian beralih ke timeline saat ini yang melanjutkan pasca Deku memakai Overdrive Detroit Smash di chapter kemarin. Shigaraki All For One terkejut melihat di balik Deku ada adiknya dan para pewaris One For All lain yang tentu membuat All For One terkejut sebab All For One pernah membunuh mereka semua. Di sini langsung dijelaskan lebih detail bahwa Quick Transmission saat dipegang oleh Deku telah menguat bersama One For All dan pada akhirnya Quick Transmission langsung beradaptasi dengan tubuh Deku yang pada dasarnya Quickless. Pada akhirnya karena kekuatan One For All yang sudah ditimbun selama berabad-abad, maka Quick Transmission telah jauh melampaui kekuatan awalnya. Sekarang kekuatan Transmission dengan Gear Shift berhasil meningkat hingga mampu melanggar hukum fisika. Buset, GG gak tuh? Singkatnya, masih dengan Quick Transmission, kini Deku menyerang Shigaraki All For One dengan Detroit Smash Quintuple, yakni Detroit Smash super kuat dan dengan tinjuan sebanyak 5 kali. Alhasil membuat Shigaraki All For One tumbang seketika. Buset, ini serangannya Deku sampai ngerusak permukaan Yue. Bisa-bisa Yue hancur gara-gara Deku ini. Big Up Plan. Setelah berhasil membuat Shigaraki All For One tumbang, rupanya dengan cepat Shigaraki All For One bangkit dan langsung menyerang Deku sekali lagi. Shigaraki All For One sangat terkejut karena Deku justru lebih cepat daripada sebelumnya dan tentunya bikin dia bingung apakah ini disebabkan oleh Fajin atau justru disebabkan oleh Transmission. Nah, dengan bangkitnya Shigaraki, kini dia sudah membaca pergerakan Deku. Tapi di sisi lain Deku langsung memakai Low Gear dan memperlambat gerakannya. Tentunya Deku ditemani oleh pewaris kedua yang sembari menjelaskan penggunaan Quick Transmission, di mana Quick Transmission memiliki gear shift atau berpindah-pindah gigi dengan tujuan untuk mempercepat atau memperlambat laju suatu benda. Shigaraki All For One kemudian menyerang Deku, tapi di saat bersamaan pula terlihat Danger Sense aktif. Tapi yang dilihat Shigaraki All For One adalah kepulan asap. Tentu ini adalah trik dari permainan Quick Deku, sebab ternyata bukannya jatuh ke bawah, Deku ternyata muncul dari atas dan menarik Shigaraki All For One pakai Black Whip. Di saat yang bersamaan, Deku diarahkan untuk memakai Danger Sense dan Smoke Screen untuk mengecoh Shigaraki All For One. Kemudian langsung memakai Quick Float untuk naik ke udara dan membelenggu Shigaraki dengan Black Whip. Setelah itu, serangan Quintuple ditimbun dengan Quick Fajin dan ya, Overdrive siap diaktifkan. Anjir, keren mampus. Semua arahan tadi adalah arahan dari para pewaris One For All. Dan kini dari belakang Deku, seluruh pewaris One For All hadir dan bersiap meninju Shigaraki All For One bersama-sama. Buset. Ini keren mampus cuy. Kemudian pewaris kedua berkata ke All For One bahwa yang harusnya All For One takutkan bukanlah kekuatan dari Quick, melainkan alasan dibalik orang-orang yang ingin menggunakan kekuatan itu. Karena kekuatan berada dalam tekad. Maka dari itu, kini Deku dan para pewaris tak akan menahan diri untuk menyiksa All For One. Di saat yang bersamaan, Deku mengingat kembali perkataan Daigoro Banjo, si pewaris kelima, bahwa Deku lah yang nanti akan memenuhi tekad One For All. Dengan cepat, Deku berhasil meninju dada Shigaraki All For One, dan ya, tinjuan Deku yang sangat keras membuat tameng Shigaraki All For One tercerai-berai. Buset, ini saking kerasnya pertahanan Shigaraki sampai rusak anjir. Gila juga nih jurus.
Oh ya, sebelum Deku menunjuk Shigaraki, kita dapat melihat beberapa panel yang menunjukkan perkembangan hero-hero lain. Mulai dari Mirio yang menyelamatkan Nejire, Mirko dan Sun Eater yang cake-nya sudah mulai bangkit, ada Edgesot yang masih proses menyelamatkan Bakugo, dan Best Jeans mau melakukan sesuatu pada Bakugo. Entah mau ngapain nih orang. Kembali ke pertarungan, kini Shigaraki All For One terhempas dan perutnya bolong. Terlihat tameng organiknya sudah terlepas dari tubuhnya. Setelah kena hantaman keras, tiba-tiba Yoichi muncul dan menasehati kakaknya bahwa dia selalu memperhatikan All For One. Dan Yoichi tak pernah menyerah hingga kini tekadnya dimanifestasikan oleh Deku. Setelah itu, pewaris kedua memperingatkan ke Deku untuk jangan dulu pingsan. Sebab setelah ini, pertarungannya akan masuk ke babak yang lebih sulit. Shigaraki All For One lalu tersinggung atas perkataan pewaris kedua bahwa Shigaraki All For One bahkan tak memakai kuir sama sekali semenjak pertarungan berlangsung, yang menurut All For One ini tidak adil karena dia selama bertarung diganggu oleh Quirk Eraser milik Aizawa. So maka dari itu, kini Shigaraki All For One memakai rencana cadangannya untuk membalas serangan Deku. Entah apa yang akan terjadi nantinya, tapi di sini dijelaskan kalau Shigaraki All For One benci dengan sekolah Yue yang terbang dan juga serangan Quirk Eraser. Mungkinkah Shigaraki All For One mau mengincar hal lain? Tiba-tiba dengan cepat dari dada Shigaraki All For One keluar 9 cahaya layaknya cahaya One For All. Ada apa ini sebenarnya? Deku dan Aizawa yang melihat ini tentunya makin bingung dengan rencana tersembunyi dari Shigaraki All For One. Chapter 369 ditutup dengan Shigaraki All For One yang berkata ke Yoichi atau pewaris pertama One For All bahwa saat ini bukanlah saatnya untuk All For One kalah, sebab masih ada backup plan yang All For One simpan. Dan yang All For One maksud adalah Spinner. Kita kemudian beralih ke lokasi perkotaan dan berfokus ke Spinner yang sudah dalam bentuk raksasa. Dan chapter 369 pun selesai. Wah, chapter kali ini benar-benar epic cuy, terutama pas Deku dan para pewaris sama-sama meninju Shigaraki All For One. Tapi di balik itu, kita difokuskan ke Spinner. Nah, dengan kita beralih ke Spinner ini, maka ini pertanda kalau beberapa chapter ke depan akan memberikan panggung pada Soji Mezo yang sudah lama dijanjikan, karena Soji berada di tempat yang sama dengan Spinner saat ini. So, konten detail akan segera menyusul, jadi tungguin coy. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.